Ditangkap Fadel Bajideh 2 hari yang lalu oleh Kepolisian Jakarta Selatan. Sudah terbukti ada bukti dari Laura. Ya. Tapi aku nggak heran kalau si perkedel seperti itu. Karena apa? Bibit bebet bobot. Kalian lihat bapaknya, cara bicaranya. Nggak punya apa-apa tapi seperti orang kayak yo-yo-o kalau kata orang Jawa. LD-nya 120. Karena apa? Bibit bebet bobot. Diajarin dari orang tua yang besar kepala. Sok tajir, sombong padahal gak punya apa-apa. Sangat tidak punya apa-apa. Si Laura masuk ke situ, habis dikerjain. Uangnya dikendalikan. Coba. Bohong kalau gak pernah pakai uangnya. Semua bukti mutasi rekeningnya ada. Kok jelas masuk ke rekeningnya siapa-siapa aja nih, kita udah pegang itu. Wong kere kok belagu. Gayanya kayak yo-yo. Rumah Nikita tuh sama saya, sama kami. Bangun bro. Rumahmu kok kayak kandang. Sorry ya bahasa gua pagi-pagi. Kesel aku. Lek wong Jawa iku rai gedek. Raimu rai gedek. Ngerti ora? Banding no omai dewe karo Nikita Mirzani. Koyo omai koyo opo? Omai koyo kandang kok. Duh, jadi menghina pagi-pagi. Ya kesel say. Nggak leres toh. Mangkane anake yo koyo ngono. Wis nganggo klambi oren sek. Klambine ku lho ono apa piro 23 berapa gitu, masih petantang-petenteng. Kalau pakai toga lagi di universitas terbaik boleh bangga pakai baju pakai toga, lalu pakai baju oranye lo kayak petantang-petenteng. Iya, aku juga tahu, ada banyak yang ngasih tahu. Katanya di sekolahnya juga paling terkenal belagu itu orang tuanya. Makanya sekarang dapat kena itu kan, kena batunya. Kelihatan dari orang tua ke anak turun sifatnya. Ngopi sik mbak wis entek kopiku. Aduh, gua bilang. Itulah ya didikan orang tua penting guys. Udah pakai baju oren itu udah yang paling terendah dalam kehidupan manusia. Sampai kita tuh na'udzubillah min dzalik pakai baju oren itu. Duh, apalagi kasusnya masalahnya asusila lah. Duh. Tambah keplenyok. Ngono kok yo iso petantang petenteng. Kok yo enggak duwe isin ngono lho. Aduh, sampai sedemikian rupa. Beritanya aja udah disiarkan sama humasnya kepolisian. Dosa apanya? Ini berita fakta. Masuk ke room saya itu, saya menyiarkan berita fakta, bukan berita hoax. Ya, ini berita fakta pembelajaran buat orang tua. Didik anak yang benar. Biar anaknya tuh kalau pakai baju oren, gak sampai pakai baju oren. Udahlah pakai baju oren, petantang, petenteng, raimu gedek. Ngin Laura itu ya, hatiku kayak nyes gitu. Ngelihat si Nikita juga udah adem banget. Pergaulan itu betul-betul ada dampak untuk kita pribadi saat kita masuk ke dalam circle tertentu. Nih gue ngoceh dulu ya guys. Ngoceh dulu sambil naikin ini penonton. Naikin penonton baru ntar gue jualan lagi. Ya dong biar nontonnya rame dulu ya kan. Nanti gue cuap-cuap iklan yang nontonnya cuma sedikit, ulang lagi. Suara gue ini udah mau habis guys. Aduh rasanya suara gue ini aduh.
Pagi. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang tidak baik, orang yang rese, yang bad vibes, terus yang sukanya merong-merong, marah-marah, sukanya pagi-pagi tuh udah kayak mau nyari musuh aja bawaannya, ya. Ngeliat orang itu nggak suka, ngeliat ini iri. Kita cari masalah yuk buat orang itu, kita gini-gini. Kalau punya temen yang kayak gitu tuh, aduh bahaya guys. Belum lagi kalau temen kita tuh orangnya jahat dalam berbisnis. Menghalalkan semua cara, pokoknya gue harus cuan. Kalau perlu gue sikat dia. Itu yang lebih parah lagi daripada sekedar julid, ngegibah. Itu masih kayak gak boleh juga. Tapi kalau yang udah licik, yang udah ngotak, ngatur strategi, dan itu udah mengerikan. Itu udah levelnya beda lagi. Aduh, itu aku paling gak mau. Dan jangan sampai ya Allah, aku masuk ke dalam circle orang-orang jahat seperti itu. Mohon dijauhkan sejauh-jauhnya orang-orang yang jahat dalam berbisnis, dalam mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri. Terus mereka bisa menjatuhkan orang dengan segala cara, pakai ilmu hitam lah, pakai ilmu fitnah lah, pakai adu domba lah. Na'udzubillah min zalik. Dekatkan aku dengan circle yang baik. Ya walaupun nggak misalnya nggak mentereng, nggak kaya, orang biasa nggak apa-apa. Yang penting bisa membawa diri gue ini positive vibes. Daripada gue nongkrong gabung sama orang-orang the have yang kelihatannya tajir melintir, flexing tapi sebenarnya jahat sekali bisnisnya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Sangat-sangat aku tidak mau. Jadi kita memilih circle itu penting guys. Coba lihat deh, nih kita sekarang ngelihatnya mah adem, kalem, adem. Anaknya juga, Laura. Coba waktu sama si keluarga terkodel-kodel itu, aduh auranya kusem sekali, ya, kusem sekali, gak ada cahayanya, dan tantrum banget. Kenapa? Tekanan batin, Bo. Mami, aku udah check out 4 piece. 4 piece apa sayang? 4 piece apa? Dijelasin dong. FS suka merong-merong. Nah itu kasusnya yang dia difitnah punya HIV itu parah guys. Waduh, itu udah level nggak cuma julid ya, fitnah ya, tertinggi itu. Udah kayak ngawur bin ngaco, dan itu yang bisa menjerat nanti. Yang udah pasti bisa menjerat itu. Yakin gue itu pasti bisa menjerat. Nanti lihat ya, nanti lihat. Dan ada banyak doa orang yang dizolimi ya. Ada banyak orang yang dizolimi oleh dia yang tidak bersalah apapun, tapi bisnisnya dibuat seolah-olah orang itu bersalah. Gue gak bisa ngomong banyak, tapi gue tahu orangnya. Gue gak bisa ngomong gamblang karena ini sosial media, live. Tapi denger aja ya, dengerin ya. Orang itu sakit hati sekali pastinya, dan sangat merasa dirugikan secara material, moral. Orang yang tidak bersalah diputar balik. Begitu waktu aku tahu ada itu, aku sedih dan aku kaget sekali. Ternyata ini bukan sekedar julid biasa, tapi udah sampai ke tahap orang ratu tega. Ratu tega. Dan aku kena pribadi sama orang itu. Kasihan sama istrinya gitu ya, yang curhat gitu. Tapi mereka diem-diem aja. Cuma doa orang yang dihina ya, yang apa istilahnya, ditindas, itu pasti sama Allah didengar. Dan orang yang fitnah-fitnah, bikin berita bohong, lihat deh, ini bola panas dari omonganmu sendiri lagi meluncur ke kamu ya.
lagi meluncur ke kamu. Kamu kan membuat energi dari omonganmu nih. Nah itu jadi suatu energi kan. Kalau nggak, ya kan. Setelah itu kasus persidangan Hotman Paris, Rasman, jebret. Sekarang mau dibuka semua. Rasman dari mana advokatnya? Firdaus yang naik meja, lulusan satu alma mater sama Rasman, dari mana punya ijazahnya? Mau dibongkar sampai tulang sumsum, sampai sumsumnya. Coba, ini semua masih satu circle ya, masih satu kaitan ya. Coba kita mikir, masih satu kaitan. Sekarang 2 hari yang lalu Fadel cep. Nah, berarti apa? Isa Sega, Rasman, Firdaus kena masalah dengan pengadilan negeri. Fadel ditangkap pakai baju orange. Lalu next, iya, dia ketawa ketiwi karena memang dia punya sifat itu. Dia punya sifat itu arogan. Orang arogan itu tidak pernah merasa salah. Tapi aku nggak heran kalau si perkedel seperti itu. Karena apa? Bibit bebet bobot. Kalian lihat bapaknya, cara bicaranya. Nggak punya apa-apa tapi seperti orang kayak yo-yo-o kalau kata orang Jawa. LD-nya 120. Karena apa? Bibit bebet bobot. Diajarin dari orang tua yang besar kepala. Sok tajir, sombong padahal gak punya apa-apa. Sangat tidak punya apa-apa. Si Laura masuk ke situ, habis dikerjain. Uangnya dikendalikan. Coba. Bohong kalau nggak pernah pakai uangnya. Semua bukti mutasi rekeningnya ada, kok jelas masuk ke rekeningnya siapa-siapa aja nih, kita udah pegang itu. Wong kere kok belagu. Gayanya kayak yo-yo. Rumah Nikita tuh sama saya, sama kami. Bangun bro. Rumahmu kok kayak kandang. Sorry ya bahasa gua pagi-pagi, kesel aku. Lek wong Jawa iku rai gedek. Raimu rai gedek, ngerti ora? Bandingno omahe dhewe karo Nikita Mirzani. Kaya omahe kaya apa? Omahe kaya kandang kok. Duh, jadi menghina pagi-pagi. Ya kesel say. Nggak leres toh. Mangkane anake yo kaya ngono. Wis nganggo klambi oren sek. Klambine ku lho ono apa piro 23 berapa gitu. Masih petantang-petenteng. Kalau pakai toga lagi di universitas terbaik, boleh bangga pakai baju pakai toga. Lalu pakai baju oranye lo kayak petantang petenteng. Iya, aku juga tahu, ada banyak yang ngasih tahu. Katanya di sekolahnya juga paling terkenal belagu itu orang tuanya. Makanya sekarang dapat kena itu kan, kena batunya. Kelihatan dari orang tua ke anak turun sifatnya. Ngopi sik mbak wis entek kopiku. Aduh, gua bilang. Itulah ya didikan orang tua penting guys. Udah pakai baju oren, itu udah yang paling terendah dalam kehidupan manusia. Sampai kita tuh na'udzubillah menjalik pakai baju oren itu. Duh, apalagi kasusnya masalahnya asusila lah, duh. Tambah keplenyok. Ngono kok yo iso petantang petenteng, kok yo enggak duwe isin ngono lho.
Aduh, sampai sedemikian rupa. Beritanya aja udah disiarkan sama humasnya kepolisian. Dosa apanya? Ini berita fakta. Masuk ke room saya itu, saya menyiarkan berita fakta, bukan berita hoax. Ya, ini berita fakta pembelajaran buat orang tua. Didik anak yang benar. Biar anaknya tuh kalau pakai baju oren, gak sampai pakai baju oren. Udahlah pakai baju oren, petantang, petenteng, raimu gedek. Itu bukan ngomong jelek, ini ngomong fakta, bro. Ngomong berita fakta. Ditangkap Fadel Bajideh 2 hari yang lalu oleh kepolisian Jakarta Selatan. Sudah terbukti ada bukti dari Laura, ya, dan akan segera diproses di pengadilan, akan dikawal sampai kelar. Saya orang Jawa, bapaknya Manado. Iyo lek sampean iki lho panjenengan iki ora leres yo wis auto ae.